Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita telah dapat hadir di subuh kali ini. Salawat dengan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan kita berselawat kepada Nabi Muhammad yang telah berjuang susah payah membawa umat dari zaman jahiliyah kepada zaman Islam, seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang hadir pada subuh kali ini, yang teristimewa kepada Ustaz yang telah hadir bersama kita. Tidak memperpanjang kita mukadimah, langsung saja kita minta kepada Ustaz Dr. Rakib Jamali. Kepada Ustaz kita persilakan dengan segala hormat. Ya Pak. Ya Pak Imam. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada subuh hari ini tentang firqah menyimpang atau aliran sesat. Zamzami mengatakan firqah dhallah. Cuma kalau pada Zamzami yang dari Kampar itu ditanyakan siapa firqah dhallah? Muhammadiyah firqah dhallah katanya. NU firqah dhallah. Jemaah Tabligh firqah dhallah. Berti firqah dhallah katanya. Nah, itu menurut dia. Tapi menurut kitab-kitab yang kita baca, siapakah firqah dhallah itu? Menurut kitab kuning, satu namanya Qadariyah. Qadariyah ini firqah dhallah itu betul. Yang tadi tidak betul. Muhammadiyah itu bagus, Jemaah Tabligh bagus, NU bagus. Yang firqah dhallah itu Qadariyah. Qadariyah ini adalah satu kelompok dalam bidang akidah. Dia menganggap segala sesuatu diserahkan kepada takdir. Jadi kenapa nak makan hari ini? La takdir dari Tuhan Allah. La takdir macam itu. Dah makan Pak? Belum. Kenapa? Alun ada rezeki dari Tuhan lain. Berarti dia tak bekerja. Berserah saja kepada takdir. Maka orang yang berserah saja kepada takdir namanya kelompok Qadariyah. Itu tidak boleh. Itu sesat. Nah, yang kedua ada pula kelompok Jabariyah. Jabariyah ini mengatakan segala-galanya itu ditentukan oleh manusia. Jadi apa semuanya manusia mempunyai kekuatan. Jadi kalau kita mau mengubah, ubah sendiri. Tuhan tidak mau tahu. Pekerjaan kita baru tahu Tuhan katanya kalau sudah selesai. Kalau belum selesai Tuhan tidak tahu. Ini kelompok Jabariyah, kelompok kuat. Dia merasa dirinya kuat. Takdir itu hanya belakangan saja. Jadi kalau ada orang lewat di jalan dikena petir, itu takdir adalah bukan. Itu kesalahan dia. Kenapa dia lewat di situ? Karena petir mau lewat di situ, dia lewat pula di situ. Itu kesalahan dia. Nah, ini Jabariyah ini sebalik dari Qadariyah, ngerasa segala-galanya dia yang menentukan. Enggak ada itu takdir-takdirnya. Itu kelompok menyimpang juga.
Yang ketiga ini kelompok Murji'ah namanya. Kelompok Murji'ah ini lain lagi nih. Orang yang berdosa besar tidak Islam lagi. Kalau ada orang tuh zina, itu enggak apa itu, enggak Islam lagi dia. Kalau dia membunuh orang, itu enggak Islam lagi dia. Kalau dia berbuat dosa minuman keras, itu boleh dibunuh. Kenapa? Dia enggak Islam lagi. Ini Murji'ah ini mengeluarkan orang dari Islam kalau orang itu sudah melakukan dosa besar. Nah, ini menyimpang juga ini. Yang keempat namanya kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini suka menyalah-nyalahkan orang, termasuk Nabi Muhammad disalahkannya. Ketika pembagian harta dapat dari perang, dibagi oleh Rasulullah. Rasulullah, yang adil lah sedikit Rasulullah. Engkau tidak adil. Kenapa? Orang itu dari Mekah baru saja ikut Islam dan berperang. Kami sudah lama. Kok yang baru dengan yang lama? Kok sama pembagiannya? Yang adil lah sedikit Rasulullah. Lalu merah wajah Rasulullah. Kata Rasulullah, celaka engkau. Kalau tidak aku contoh berbuat adil, siapa lagi? Lalu orang itu pergi, bertanya sahabat, siapa orang itu ya Rasulullah? Orang itu adalah orang Khawarij. Orang itu, tapi waktu itu belum disebutkan Khawarij. Orang itu nanti anak cucunya akan menjadi orang yang suka berlebih-lebihan dan pemimpinnya disalah-salahkan. Dia saja yang benar. Rasulullah pun disalahkannya, padahal Rasulullah itu sebagai Rasul, sebagai Nabi, dan sebagai Presiden negara Islam. Nabi Muhammad itu sebagai panglima perang, berani dia menyalahkan Rasulullah, dan ujung-ujungnya kaum Khawarij ini membunuh Umar bin Khattab. Ujungnya lagi, itulah yang membunuh Ali bin Abi Thalib, dan termasuk yang membunuh Utsman bin Affan. Ini dia bertindak secara fisik. Kalau negara orang itu secara fisik, kekerasan. Kalau ada secara kekerasan seperti Imam Samudra, itu mungkin terpengaruh sedikit dengan pemikiran Khawarij. Sedikit-sedikit dibomnya Bali. Seharusnya didakwahkan dulu Bali itu. Kalian harus begini, didakwahkan dulu. Sudah didakwahkan itu didampingi. Tidak juga kalau dia memerangi baru boleh diperangi. Ini dia enggak memerangi, enggak didakwahi, langsung dibom. Mazhab Imam Samudra. Mazhab Imam Samudra. Hati-hati. Khawarij namanya. Itu kelompok sesat juga. Yang kelima, kelompok telah itu adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah ini bagaimana? Lebih mendahulukan akal daripada wahyu, lebih mendahulukan akal pikiran daripada hadis. Dan dia Mu'tazilah ini tidak mengakui Allah punya sifat. Allah itu gak punya sifat. Kalau disebut Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu bukan sifat. Memang begitulah Allah itu. Memang pengasih, Maha Penyayang, bukan sifat. Jadi dia termasuk Mu'tazilah ini menggunakan akal, tapi dia banyak lama berkuasa di zaman dinasti Abbasiyah di Baghdad. Mereka ini selalu berdialog, berdebat masalah pemikiran rasional. Dia tidak banyak ibadahnya, sedikit, tetapi yang banyak itu berdebat. Mu'tazilah namanya. Akhirnya pemikiran Mu'tazilah ini dikalahkan oleh pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah yang diwariskan kepada kita sampai hari ini. Kelompok kita ini yang dalam bidang akidah kita namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bukan Khawarij, kita bukan Mu'tazilah, bukan Murji'ah, bukan Jabariyah, bukan Qadariyah. Bagaimana kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah itu dia mengikuti sunnah
Rasulullah. Wal jamaah itu dia mengikuti kesepakatan para sahabat Nabi dan mengikuti dari ulama-ulama, keputusan ulama. Tidak seperti orang Mu'tazilah, keputusan hanya berdasarkan pemikirannya saja. Ujung-ujungnya bisa menjadi seperti liberal sekarang ini, yang banyak dipelopori di Jawa. Itu ada namanya Ulil Absar Abdallah, ada dulu namanya Nur Khalis Majid, ada namanya dulu Harun Nasution. Kok saya bilang dulu karena orangnya sudah meninggal. Itu guru besar. Kalau yang sekarang ini ada namanya Musdah Mulia, Profesor Doktor. Wah, yang liberal. Dia itu bagaimana? Dia ini membalikkan keadaan. Wanita disuruh jadi imam, laki-laki suruh jadi makmum. Yang azan perempuan, yang jadi imam perempuan. Sudah terjadi di Amerika. Profesor Doktor juga dari Afrika. Nah, dia menjadi imam dia. Alasannya gender, kesetaraan gender, setara laki-laki dan wanita. Kalau laki-laki bisa khatib, bisa jadi imam, maka perempuan bisa juga jadi imam. Jadi imamlah dia, tapi tak diizinkan oleh masyarakat Islam Amerika di masjid. Maka dia meminjam satu gereja yang jarang dipakai di Amerika. Maka di gereja itulah, gereja yang tidak dipakai itulah, dia melakukan sholat Jumat oleh wanita asal Afrika, diikuti oleh beberapa orang yang orang Amerika. Nah, di sini dia kesetaraan gender itu maksudnya dari Mu'tazilah, liberal, akhirnya sampai kepada kesetaraan gender. Nah, yang keenam, masya Allah, ini yang keenam ini.